Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam bagi kalian yang sedang menyaksikan video ini. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai aktivitas kas kecil yang merupakan materi pada kompetensi dasar 3.13 mengenai pelaporan aktivitas kas kecil. Apa saja aktivitas kas kecil? Aktivitas kas kecil terdiri atas 3 aktivitas, yaitu pembentukan kas kecil, kedua penggunaan kas kecil, dan yang ketiga yaitu pengisian kembali kas kecil. Kita akan bahas satu-satu mengenai aktivitas-aktivitas tersebut. Yang pertama yaitu pembentukan kas kecil. Pembentukan atau pengisian kembali kas kecil merupakan aktivitas untuk membentuk atau mengisi kas kecil pada suatu perusahaan. Kas kecil ini dibentuk dari kas di tangan atau kas di bank yang dimiliki oleh perusahaan. Maksudnya, ketika perusahaan membentuk kas kecil, dana kas kecil bisa berasal dari kas yang ada di perusahaan ataupun bisa berasal dari kas yang ada di bank. Dalam pembentukan kas kecil perusahaan dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan mengestimasi terlebih dahulu jumlah kas yang dibutuhkan perusahaan. Ketika membentuk kas kecil, perusahaan harus mengestimasi atau membuat taksiran berapa pengeluaran yang akan terjadi ketika menggunakan kas kecil. Yang kedua, perusahaan membentuk dana kas kecil dengan cara mencairkan dana di bank atau mengambil dana kas perusahaan. Yang ketiga, dalam sistem pengendalian intern, sebaiknya dipisahkan antara pengelola dana kas kecil dan pengelola dana kas perusahaan. Pengelola yang bertanggung jawab terhadap kas kecil biasa disebut dengan kasir kas kecil. Kasir kas kecil ini bertanggung jawab atas penyimpanan dan penggunaan dana kas kecil perusahaan. Jadi, ketika perusahaan membentuk kas kecil, dana kas kecil dan dana perusahaan harus dipisahkan pemegang atau pengelolanya. Seperti yang kalian ketahui, dalam kas kecil terdapat 2 metode yang bisa digunakan, yaitu metode dana tetap dan metode dana tidak tetap. Kedua metode ini merupakan metode yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada metode dana tetap, jumlah saldo akan selalu sama setiap bulannya, sedangkan metode dana tidak tetap, jumlah saldo akan terus berubah-ubah dan tidak akan sama pada setiap periode. Berikut ini pencatatan aktivitas pembentukan kas kecil pada perusahaan dengan menggunakan metode impres dan metode fluktuasi. Dalam pencatatannya, kedua metode tersebut memiliki kesamaan, yaitu kas kecil di debit dan kas di kredit. Berikut contoh transaksi dari kedua metode tersebut. Nah, dalam transaksi ini yaitu perusahaan membentuk dana kas kecil senilai 1 juta. Nah, untuk jurnalnya kedua metode tersebut sama, yaitu kas kecil pada kas senilai 1 juta rupiah. Selanjutnya yaitu aktivitas yang kedua, penggunaan kas kecil. Penggunaan kas kecil merupakan aktivitas pemakaian atau pengeluaran dana perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dengan nominal relatif kecil. Misalnya, pembelian materai, pembelian bensin, dan transaksi tunai lainnya. Dalam pencatatan penggunaan kas kecil, ada sedikit perbedaan dari kedua metode kas kecil, yaitu metode impres dan metode fluktuasi. Dalam metode impres, ketika terjadi transaksi penggunaan atau pengeluaran kas kecil, tidak dicatat ke dalam jurnal, tetapi sebagai gantinya pengeluaran kas dicatat ke dalam buku kas kecil.
Beda halnya dengan metode fluktuasi. Dalam metode fluktuasi, setiap terjadi pengeluaran atau penggunaan kas kecil wajib dicatat ke dalam jurnal dengan beban ada di debit, sedangkan kredit yaitu kas kecil. Seperti yang kalian lihat, dalam transaksi ini ada pengeluaran yang terjadi senilai 900. Dalam metode tetap, pencatatannya tidak di jurnal, sedangkan metode fluktuasi dicatat dengan beban pada kas kecil. Senilai pengeluaran yaitu 900.000. Aktivitas yang terakhir yaitu pengisian kembali kas kecil. Pengisian kembali kas kecil merupakan aktivitas untuk melakukan pengisian kembali kas kecil sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Besarnya nominal pengisian kembali kas kecil ini disesuaikan dengan metode pencatatan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pada metode tetap, jumlah pengisian kas kecil menyesuaikan pengeluaran yang telah dikeluarkan ketika terjadi transaksi penggunaan kas kecil. Pada metode fluktuasi, jumlah pengisian kembali kas kecil ini menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Apakah bisa lebih besar dari pengeluaran yang telah dikeluarkan atau bisa jadi lebih kecil dari pengeluaran yang telah dikeluarkan. Pada saat pengisian kembali kas kecil, pencatatan kedua metode yaitu impress dan fluktuasi ada perbedaan. Pada metode impress, di kolom debit yaitu beban atau biaya yang dikeluarkan, sedangkan kredit yaitu kas. Sedangkan pada metode fluktuasi, pada kolom debit yaitu kas kecil, sedangkan kredit yaitu kas. Untuk metode impress, pengeluaran-pengeluaran yang telah dikeluarkan pada saat penggunaan kas kecil dicatat ketika terjadi pengisian kembali kas kecil, seperti yang kalian lihat pada jurnal metode impress. Sehingga jumlah pengisian kembali kas kecil menyesuaikan dengan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan pada saat penggunaan kas kecil. Seperti yang dapat kalian amati pada transaksi berikut, yaitu dilakukan pengisian kembali kas kecil. Pada metode impress atau tetap, jurnalnya yaitu beban atau biaya pada kas, yang jumlahnya itu menyesuaikan dengan jumlah pengeluaran yang telah dikeluarkan sebelumnya. Sedangkan metode fluktuasi, jurnalnya yaitu kas kecil pada kas dengan jumlah 1 juta sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh pemegang dana kas kecil. Pada metode fluktuasi, pengisian kembali kas kecil dilakukan tidak hanya sebesar pengeluaran kas, namun jumlah pengisiannya dapat disesuaikan dengan keperluan perusahaan. Apabila perusahaan menggunakan metode impress atau dana tetap untuk pencatatan kas kecilnya, jumlah saldo kas kecil yang dipegang oleh kasir kas kecil haruslah tetap atau tidak berubah. Semua transaksi pengeluaran kas kecil dicatat dalam bukti pengeluaran kas kecil dan buku kas kecil. Demikian penjelasan Ibu terkait aktivitas kas kecil. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian untuk memahami terkait aktivitas kas kecil dan metode kas kecil. Terima kasih.